Hari ini Laksamana Yudo Margono mengikuti uji kelaikan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI setelah diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Sama seperti pendahulunya, Jenderal Andika Perkasa, Yudo kemungkinan hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI maksimal 1 tahun karena tahun depan akan masuk dalam masa pensiun. Apa yang menjadi tantangan bagi Yudo sebagai Panglima TNI ke-22 dan apa yang harus ia lakukan selama menjabat? Dan untuk mengulasnya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Laksamana Muda TNI Soleman Ponto yang merupakan salah satu purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Selamat sore Pak Soleman. Pak Soleman, masukan Anda terhadap Presiden Joko Widodo untuk mengangkat yang selanjutnya TNI ini adalah dari Angkatan Laut sepertinya diamini begitu oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang Anda lihat tantangan ke depan untuk Panglima TNI baru ini? Untuk tantangan ke depan Panglima baru, saya kira dalam visi misi beliau itu sudah sangat kelihatannya. Begitu banyak tantangan yang sudah terlihat bagi beliau. Tetapi bagaimanapun juga waktu yang menentukan. Sehingga untuk mewujudkan itu yang paling mendasar seperti sudah disampaikan itu adalah bagaimana menyiapkan personil-personil TNI yang patriot tadi itu. Itu yang paling mendasar sekali untuk menjawab tantangan-tantangan yang sudah disampaikan beliau dalam Lingstra perkembangan lingkungan strategis itu sangat jelas. Itulah yang harus dijawab dengan menyiapkan personil-personil TNI. Itu saya kira yang paling mendasar yang bisa tantangan dalam waktu yang sangat singkat ini. Baik, jadi menurut Anda meningkatkan atau pembangunan sumber daya manusia dan juga kalau kita melihat tadi dari pemaparan dalam uji kelaikan dan kepatutan ini salah satunya adalah juga terkait meningkatkan kesiapan alutsista. Dua ini sebenarnya kan adalah hal yang menjadi tantangan yang lama yang selalu juga menjadi prioritas para Panglima TNI begitu. Nah, dalam kali ini apa menurut Anda yang akan berbeda jika kemudian dari Yudo Margono ini ketika menjabat sebagai Panglima TNI? Yang berbeda, saya kira Pak Yudo Margono ini yang sangat berbeda itu adalah beliau sekarang ini berhadapan langsung dengan situasi politik di tahun depan. Harus menyiapkan bagaimana TNI ini supaya ketika dalam tahun politik ini betul-betul disiplin, betul-betul netral, betul-betul tidak berpolitik praktis. Itu yang paling kelihatan yang berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pendahulunya. Kalau yang lain-lain saya kira itu mirip, beliau hanya melanjutkan karena keterbatasan waktu. Saya kira. Oke, dalam masa jabatan yang singkat, karena tahun depan pada November begitu, Laksamana Yudo Margono juga akan pensiun. Apakah dalam 1 tahun ini bisa dilakukan secara maksimal, Pak Soleman? Oh ya, tidak mungkin seperti Loro Jonggrang ya, itu semuanya yang sedemikian banyak itu tercapai dalam waktu 1 tahun itu tidak mungkin. Visi beliau itu bisa tercapai apabila waktunya itu 3 tahun. Tapi kalau hanya 1 tahun, malah tidak sampai 1 tahun, 10 bulan, itu tidak nonsens. Tapi paling tidak pemikiran itu sudah ada. Mudah-mudahan pemikiran ini menjadi dasar bagi yang melanjutkan jabatan beliau nanti. Karena sangat bagus visinya. Itu saja yang bisa diharapkan. Tapi untuk implementasinya itu akan sulit. Karena waktunya terlalu pendek. Sehingga yang kita lihat yang bisa-bisa saja lah yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan itu yang paling gampang adalah peningkatan disiplin. Nah, disiplin ini bisa menjadi dasar untuk menghadapi tahun politik, bisa menjadi dasar untuk pembentukan manusia atau anggota TNI yang patriot tadi untuk belajar dalam menghadapi, menyiapkan alutsista yang akan datang yang semakin canggih. Ya semua itu harus disiapkan melalui pendidikan seperti yang disampaikan beliau. Itu saya kira yang hanya bisa dilakukan. Kalau yang lain dari itu ya bisa syukur, enggak ya memang waktu bukan karena ketidakmampuan. Itu. Baik. Terkait netralitas TNI dalam tahun politik di tahun mendatang, begitu mengingat 2024 kita sudah melakukan pemilihan umum, begitu Pak Soleman. Sebenarnya netralitas TNI ini harus seperti apa kemudian dieksekusinya, Pak? Netralitas beliau
bagi TNI itu tidak memilih, tidak memberi bantuan kepada yang lain, tapi betul-betul menjaga supaya pelaksanaan pilkada ini bisa terlaksana dengan tentram, damai, dan tidak ada gangguan. Nah, bagi TNI, jangan sampai ada yang misalkan ikut mengamankan partai tertentu atau markasnya dipakai untuk tempat kampanye. Nah, itu seperti hal-hal ini yang tidak boleh terjadi. Nah, disinilah kedisiplinan inilah yang harus ditekankan, dijaga oleh Panglima yang baru ini. Baik. Pak Soleman, apakah juga pembangunan kekuatan pertahanan di laut juga harus menjadi fokus Yudo dalam waktu 1 tahun mendatang? Saya kira untuk pembangunan kekuatan di laut tidak hanya fokus dari beliau, tapi dari Pak Andika juga sudah memfokuskan itu. Kalau beliau sudah pasti sejak zaman beliau di Kasal, itu sudah menjadi fokus perhatian. Dan itu akan otomatis sudah pasti. Tapi itu juga menyiapkan alutsista itu kan bukan hal yang pendek, bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan waktu. Jadi dalam waktu 8 bulan itu untuk membuat sesuatu yang baru itu sangat sulit. Tetapi mempertahankan yang sudah ada, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, itu yang bisa dilakukan oleh beliau. Baik. Pak Soleman, tentunya Anda mengenal Laksamana Yudo Margono secara pribadi begitu. Apa kemudian yang Anda lihat dari kelebihan dari seorang calon Panglima TNI ini? Kelebihannya beliau sangat bisa atau sangat mampu untuk melaksanakan sinergitasnya. Jadi beliau bisa menjadi koordinator yang baik. Itu bisa terlihat sebagai komandan kapal, beberapa komandan kapal itu karena tidak semua korps pelaut itu menjadi komandan kapal. Tidak semua komandan kapal itu menjadi komandan Panglima Armada. Tidak semua Panglima Armada yang menjabat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, ini bisa terlewati oleh beliau, itu artinya beliau bisa mensinergikan anak buahnya sehingga bisa mendukung tugas yang dibebankan kepada beliau selama penugasan itu. Itu kelebihan beliau. Baik, terima kasih Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Soleman.